Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita melanjutkan untuk pertemuan kali ini, yaitu masuk pada sesi ke-14 ya, teman-teman. Kita akan membahas pada mata kuliah ini, yaitu terkait presentasi bisnis. Nah, nanti teman-teman silahkan disimak materi pada pertemuan kali ini. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya, harapannya teman-teman langsung bisa mempraktekkan ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita langsung praktek bagaimana untuk presentasi yang sesuai gitu. Harapannya sesuai dengan konsep-konsep yang seharusnya gitu. Nah, presentasi bisnis apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu menentukan tujuan presentasi bisnis ya, teman-teman. Seorang yang melakukan presentasi di hadapan pemirsa atau audiens, biasanya kalau kita namanya presentasi gitu kan, berbicara menyampaikan kepada publik, pastinya tidak hanya diri kita sendiri. Nah, pasti ada yang namanya audiens ataupun pemirsa ataupun pendengar ya, yang menyimak dari apa yang kita sampaikan. Nah, biasanya berupa materi kah, ataukah berupa topik tertentu gitu yang kita sampaikan kepada para audiens tersebut. Tentunya memiliki tujuan ya, memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah yang penting kita bahas di sini, bahwasanya dalam presentasi ini kita juga harus memahami terlebih dahulu gitu materi ataupun topik pembahasan apa yang akan kita sampaikan kepada audiens ya ataupun kepada publik, sehingga kita bisa menguasai betul-betul apa yang kita sampaikan, karena nanti pas ketika selesai dari sesi presentasi ini pasti akan ada sesi tanya jawab gitu kan dari para audiens kepada seorang presentator. Nah, apa saja? Yang pertama, tujuan dari presentasi bisnis biasanya memberikan informasi ya, teman-teman. Entah itu kalau dalam rapat bisnis, biasa yang disampaikan itu ya terkait dengan laporannya. Apa pendapatan, kemudian terkait dengan target kinerja bisnis, ataukah terkait dengan laporan keuangannya. Nah, itu ataukah mungkin kalau presentasi di kelas itu kan bisa berupa pemberian informasi dari materi yang disampaikan dan lain-lain sebagainya. Menghibur, nah, apa yang disampaikan mungkin berupa hiburan ya kepada audiens. Nah, kemudian bisa juga menyentuh emosi audiens ataukah dengan tujuan memotivasi audiens ya. Sekarang kan banyak ya para motivator-motivator yang mempresentasikan, menyampaikan kepada para audiens, sehingga dalam artian di sini presentasi ataupun mungkin public speaking, penyampaian itu tidak hanya berupa ataupun tidak hanya dalam bentuk formal, ya, tidak hanya berupa penyampaian bisnis saja. Nah, jadi termasuk hal-hal yang memang kembali lagi gitu kan pada tujuan yang ingin dicapai gitu, teman-teman. Jadi tujuannya dari presentasi bisnis ini bisa memberikan informasi, menghibur, menyentuh emosi audiens, dan juga memotivasi audiens. Ini tujuan pokok dari presentasi bisnis. Nah, jadi kita membahas tentang presentasi bisnis. Ini teman-teman harapannya tidak hanya digunakan sebagai modal dalam presentasi bisnis saja, tetapi dalam hal apapun ya, entah itu dalam presentasi uh, perkuliahan, ataukah mungkin public speaking di depan umum. Nah, itu konsepnya sama saja, kurang lebih bagaimana menyampaikan atau menjadi vokal ya untuk halayak umum yang pastinya di situ bisa diterima dengan baik oleh siapa yang mendengarkan kita gitu. Oke, selanjutnya apa saja persiapan yang harus disiapkan agar kita itu bisa mempresentasikan dengan baik nih teman-teman. Di antaranya dasar-dasarnya ada 4 ya. Pertama, penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan. Nah, ini penting ya. Pastinya sebelum kita menyampaikan kepada orang lain kan kita harus paham dulu. Kita harus bisa menguasai apa yang kita sampaikan,
sehingga sampailah kepada tujuan kita gitu. Kita ingin memberikan informasi, tetapi kalau kita tidak paham terlebih dahulu ya pastinya yang mendengarkan kita pun juga tidak akan memahami tersebut. Kemudian yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Nah, misalkan nih, presentasi ya, misalkan saya presentasi di depan teman-teman gitu. Nah, apakah presentasi hanya berupa PowerPoint saja? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, agar bisa menunjang presentasi itu eh, bisa tersampaikan dengan baik kepada audiensnya, kepada pendengarnya gitu. Ya pastinya saya butuh koneksi internet misalnya, ataukah saya butuh namanya laptop atau PC, ataukah mungkin saya butuh eh ini ya alat bantu biasanya ada yang untuk pointer gitu ya, ataukah mungkin saya butuh whiteboard, ataukah saya butuh layar proyektor. Nah, itu. Jadi harus bisa menguasai alat-alat yang menunjang agar presentasi kita itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan selanjutnya, yang ketiga, kita harus bisa menganalisis audiens nih. Nah, biasanya teman-teman pasti kan tahu ya sebelum kita menyampaikan presentasi atau topik yang akan kita sampaikan, pasti kita tahu siapa sih yang menjadi audiens kita, siapa yang akan menyimak materi kita, siapa yang akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu. Oh, saya ingin akan mempresentasikan di depan teman-teman kelas saat perkuliahan, atau saya akan mempresentasikan eh, proyek bisnis saya kepada investor, ataukah saya akan melaporkan kinerja tahunan kepada pimpinan perusahaan. Nah, itu harus tahu siapa yang akan menerima ataupun menyimak dari apa yang kita sampaikan. Kenapa harus menganalisis audiens? Karena nantinya berkaitan dengan informasi yang akan kita sampaikan, pemahaman apa yang ingin kita sampaikan. Nah, itu. Jadi pas ketika ada sesi tanya jawab, kita pun juga bisa menjawabnya. Nah, itu. Dia harus bisa menguasai materinya, alat bantu, dan juga mengetahui siapa audiens kita. Pastinya kalau audiens kita lebih senior, ya kita harus bisa menghormati. Misalkan, apakah kepada nanti audiens kita bapak-bapak, ibu-ibu, nah berarti kan kita harus bisa menggunakan bahasa yang lebih sopan. Apakah yang menjadi audiens kita itu teman perkuliahan kita, teman kelas kita. Nah, itu. Tetapi di situ ada dosen juga. Nah, berarti kan kita harus bisa menyesuaikan. Selanjutnya yang keempat, menganalisa berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Nah, ini juga penting. Nah, terutama kalau misalkan itu bukan di tempat yang biasa kita kunjungi, jadi sebisa mungkin kita harus tahu di mana. Kalau misalkan hanya presentasi di kelas, ya udah tahu kelasnya di mana. Misalkan presentasi di lokasi yang lain, nah misalkan harus ketemu investor di lokasi A, di tempat B, gitu kan? Ataukah mungkin harus di perusahaan C, ataukah mungkin ruangannya itu ini ya sangat asing ya, jadi teman-teman juga harus tahu. Harapannya biar apa? Biar menguasai tempat yang menjadi lokasi untuk kita mempresentasikan materi kita itu. Nah, karena penguasaan terhadap lokasi itu pun juga penting ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, nah ini tadi kita bahas satu persatu penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Nah, ini yang paling utama ya, paling penting. Pastinya apa yang akan kita sampaikan, entah itu topik-topik perkuliahan, kalau dalam presentasi bisnis itu berarti mungkin terkait dengan laporan kah, terkait dengan proyek kah, terkait dengan rencana kah. Nah, itu harus kita kuasai, gitu kan. Nah, ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian ya, teman-teman, terhadap audiens, tapi juga akan memberikan citra atau image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Pastinya kita sendiri yang akan malu, gitu kan, sebagai pembicara atau presentator.
karena belum menguasai materi. Nah, kemudian karena itu kuasailah materi tersebut dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan audiens. Penting ini. Jadi yang pertama pastinya topik ya ataupun materi yang akan kita sampaikan itu harus kita pahami. Makanya teman-teman kalau misalkan nanti kita praktek untuk presentasi di kelas, nah, teman-teman juga harus sudah membaca materinya. Nanti akan saya share untuk materi yang akan uh, menjadi ini ya bahan untuk praktek bagi teman-teman karena nanti satu persatu. Jadi harus bisa menyampaikan bagaimana penguasaan terhadap topik yang akan dibahas. Nah, jadi nanti ketika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain maka bisa menjawab. Itu penting. Jadi penguasaan terhadap topik atau materi. Selanjutnya penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Nah, tadi ya, kalau misalkan topiknya sudah dikuasai, materi apa yang akan disampaikan, nah itu sudah dipahami, pastinya kita juga akan lebih pede ya kan. Nah, ketika berbicara di depan umum, pastinya pun kita sudah yakin dan siap gitu. Nah, selanjutnya alat bantu. Nah, seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Terutama teman-teman ya sekarang sudah kecanggihan teknologi, pastinya penggunaan teknologi sudah tidak asing lagi, gitu kan? Mungkin dengan penggunaan recording, penggunaan laptop atau PC, ataukah mungkin sekarang presentasi pun tidak harus face to face, bisa berupa ini ya video conference melalui media-media Zoom kah, ataukah YouTube kah, ataukah mungkin Jimit kah, nah dan lain sebagainya banyak sekali gitu kan platform yang mewadahi untuk kita bisa menyampaikan presentasi ataupun topik yang akan disampaikan itu tidak hanya sekadar pada suatu ataupun terbatas pada satu lokasi atau tempat saja gitu. Jadi juga harus menguasai hal tersebut. Berbagai alat bantu presentasi bisnis yang digunakan misalnya whiteboard ya, spidol, overhead projector ya, ataupun yang biasanya LCD proyektor itu ya transparansi, slide kah, komputer, bagan, cat, kamera video, tape, televisi, dan LCD proyektor. Nah, jadi banyak sekali. Nah, misalkan kita belum pernah, saya kurang paham nih penggunaan LCD proyektor, itu gimana cara menyambungkan ke laptop atau ke PC. Nah, berarti sebelum pelaksanaan presentasi, pastikan ya harus paham. Misalkan kalau di sini menggunakan televisi ya, menggunakan televisi untuk disambungkan sebagai media untuk visualisasi dari presentasi gitu. Nah, berarti harus diupayakan teman-teman harus sebelumnya belajar dulu. Mungkin bertanya ke temannya yang sudah paham gitu. Nah, jangan asal ataupun hanya sekedar ini saja ya, apa namanya, yang penting menyampaikan gitu. Tapi ternyata nggak paham dengan teknologinya ataupun alat bantu tools yang menunjang untuk presentasi. Terutama kalau misalkan dalam dunia bisnis itu teman-teman mempresentasikan kepada investor ya, ternyata teman-teman kurang menguasai teknologi. Nah, itu menjadi poin ataupun bisa mengurangi ya daya tarik bagi investor. Gitu. Terutama kalau misalkan teman-teman biasanya kalau masuk dalam ini ya rekrutmen perusahaan itu mungkin diminta untuk mempresentasikan karena dari situ dinilai dari segi komunikasinya ya apakah calon karyawan ini sangat komunikatif, bagaimana penyampaiannya. Nah, karena nanti setiap orang pasti kan dituntut harus bisa menyampaikan gitu. Jadi, sebisa mungkin kuasailah teknologi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan alat bantu dalam presentasi ini ataupun penyampaian apapun. Baik itu public speaking, mungkin presentasi di depan uh, orang banyak gitu ya, yang lebih banyak. Mungkin kalau presentasi bisnis itu kan orangnya mungkin bisa dihitung lah gitu ataupun orang-orang tertentu. Tapi kalau misalkan di depan publik kan berarti banyak gitu ya. Nah, mungkin tadi yang tujuannya memotivasi ya, memotivasi audiens itu biasanya pesertanya banyak gitu kan. Nah, maka harus bisa menguasai topik pastinya dan juga alat bantu apa yang akan digunakan. Kan nggak mungkin kalau misalkan
mempresentasikan itu hanya sekedar di depan laptop saja. Nah, tidak boleh dengan menggunakan gaya tertentu sama itu bisa menarik para pendengar gitu ataupun audiens. Kalau misalkan hanya sekedar berdiam diri ataupun hanya sekadar membaca gitu ya, apalagi presentasi ataupun bahan materinya yang ada di PPT PowerPoint itu kurang menarik ya kan, pastinya pun juga membuat audiens itu apa bosan gitu kan. Nah, maka tidak bisa tersampaikan dengan baik kepada para audiens. Selanjutnya menganalisis audiens tadi ya. Persiapannya yang ketiga menganalisis audiens, yaitu di mana seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Bagaimana seorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud. Jadi bisa dianalisa sebelumnya, mungkin bertanya kepada kru yang bertugas ataupun panitianya ya biasanya. Siapa nanti peserta yang akan hadir, apakah itu kalangan senior, ataukah mungkin setara eh, dari segi usia, nah dan lain sebagainya. Nah itu agar kita bisa mempersiapkan diri juga gitu ya. Bahasa apa yang akan kita gunakan, kemudian bagaimana adat ataupun sopan santun yang akan kita eh, praktekkan gitu ya, yang akan kita aplikasikan. Menganalisa berbagai lingkungan lokasi atau tempat ini tadi ya untuk presentasi, seorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan atau lokasi atau tempat dia akan melakukan presentasi bisnis. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi presentasi. Nah, ini penting ya. Jadi, tidak hanya materi saja, wah yang penting saya menguasai materinya. Nah, tapi nggak tahu nanti presentasinya itu di mana, kemudian akan menggunakan apa, apakah membawa laptop sendiri atau sudah disediakan oleh panitia, ataukah mungkin kalau presentasi kepada investor itu eh, apa namanya ketika makan siang, ataukah mungkin di lokasi formal, apakah di ruang rapat, nah dan lain sebagainya. Jadi harus tahu di mana lokasinya dan bagaimana nanti suasananya gitu ya. Kan kalau misalkan kita tahu lokasinya itu kan biasanya kita juga bisa memposisikan alat bantunya juga gitu. Oke, di sini tadi teman-teman persiapannya ya berupa analisa ataupun persiapan dari segi materinya, kemudian alat bantunya, kemudian audiensnya siapa, kemudian lokasi. Nah, itu penting sebelum kita melaksanakan presentasi. Selanjutnya yaitu pengembangan presentasi ya. Masuk pada ranah pengembangan presentasi, di mana dalam presentasi bisnis, audiens pada umumnya sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan dipresentasikan. Seperti halnya laporan tertulis, sebagian besar presentasi bisnis dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari audiens. Nah, apa saja isinya? Berupa pembukaan, bagian isi, dan juga penutup, yang mana ini memang masih ini ya dasar ya. Jadi berupa pembukaan saja, kemudian bagian isinya, kemudian penutup. Nah, tetapi apa saja yang menjadi cakupan dari pembukaan, isi dan juga penutup ini bisa dikembangkan sendiri oleh presentator atau pembicara gitu ya. Nah, ini format untuk presentasinya ini ya mungkin seperti halnya dalam kita menulis surat ya, ada bagian pembukaan, ada isi dan juga ada penutupnya. Oke. Dalam pembukaan apa saja yang pastinya bagaimana kita bisa membuat topik yang akan kita sampaikan kepada audiens ini menarik perhatian mereka ya. Jadi menarik perhatian audiens, yaitu mendapatkan perhatian audiens merupakan faktor penting dalam kesuksesan presentasi. Dalam hal ini faktor penarik perhatian audiens dapat berupa intensitas, gerakan, keakraban, kebaruan, dan humor. Nah, jadi pastinya dari segi visualisasinya, dari kita sendiri, nah kita juga harus bisa menempatkan bagaimana agar kita itu bisa didengarkan oleh para audiens. Misalnya, kan teman-teman nggak mau nih lagi presentasi ya menyampaikan, tapi ternyata
audiensnya itu ngobrol sendiri, ya, ataupun tidak menyimak dengan baik, ada yang ngantuk gitu. Nah, berarti itu pasti dipertanyakan karena materi ataupun penyampaian kita itu kurang menarik. Membangun kredibilitas. Nah, penampilan yang rapi, penting. Dan serasi akan meningkatkan kredibilitas pembicara. Pada umumnya, orang yang memiliki kompetensi paling baik dalam materi yang dipresentasikan akan mendapatkan kredibilitas yang lebih tinggi. Ya, penting. Jadi, kita pun juga harus bisa menempatkan diri kita. Oh, ini ternyata seorang pembicaranya pun juga bisa menyampaikan dengan lugas. Oh, ternyata presentatornya itu menarik karena selain dari topik ataupun materi yang disampaikan, nah gaya penyampaiannya pun bagaimana berpenampilan itu bisa sesuai. Selanjutnya peninjauan audiens ya, dengan membiarkan audiens memahami apa yang akan dipresentasikan dengan membaca judul presentasi atau membacakan tujuan presentasi. Pemahaman judul atau tujuan presentasi akan membantu audiens memahami isi presentasi secara keseluruhan. Nah, jadi kita pastinya kan dalam menyampaikan kan tidak hanya sekedar ini ya teman-teman, menyampaikan ya mungkin memahami materinya dengan baik akhirnya dari A sampai Z itu disampaikan, tapi tidak ada yang namanya sesi tanya jawab. Nah, kita tidak memberikan apa mungkin potongan-potongan ataupun waktu durasi tertentu untuk audiens ya itu bisa bertanya. Nah, terutama dalam rapat bisnis ya, kalau misalkan kita mempresentasikan bisnis kan pastinya harus ada masukan-masukan ya yang bisa kita tampung untuk bisa didiskusikan bersama gitu. Nah, kemudian setelah pembukaan tadi, bagian isi ya, di mana bagian isi atau sering disebut batang tubuh merupakan bagian terpenting dari presentasi, sedangkan bagian pembukaan dan bagian penutup merupakan sarana yang mendukung bagian isi, nih teman-teman. Bagian isi harus memiliki struktur yang jelas dengan urut-urutan pembahasan yang mudah dipahami dan berusaha mempertahankan perhatian audiens. Nah, karena isi ini apa? Memang menjadi uh, poin penting ya, mid poinnya lah gitu. Dari apa yang ingin kita sampaikan. Pasti kan tadi kalau pembukaan mungkin kalau kita ingin menyampaikan pastinya kita perkenalan terlebih dahulu siapa kita. Kemudian kita ingin menyampaikan apa, nah tujuan apa yang ingin kita sampaikan, kemudian isinya itulah dari poin pentingnya apa yang menjadi topik pembahasan kita. Nah, ada penekanan struktur atau format. Untuk melihat struktur atau format presentasi, audiens dapat menggunakan transisi. Transisi adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang menghubungkan kalimat lainnya atau bagian-bagian dalam presentasi. Urut-urutan bagian isi harus memiliki urutan yang jelas, logis, mempermudah audiens dalam memahami presentasi. Urut-urutan bagian isi akan berhubungan dengan pola organisasi pokok pikiran. Jadi bisa mempertahankan perhatian audiens ya. Untuk bisa mempertahankan itu misalnya dengan menghubungkan topik presentasi dengan kebutuhan audiens. Ya pastinya sebelumnya kita ada briefing dulu, dalam artian ada pengantar dulu kan, bahasa pengantarnya. Misalkan sebelum kita diskusi ya terkait dengan target bisnis kita tahun depan, nah, maka saya akan menyampaikan laporan hasil bisnis, kinerja bisnis di tahun ini. Nah, jadi harus tahu ataupun sinkron ya. Ada pengantarnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu isi apa yang akan kita sampaikan. Pastinya menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang formal, ya minimal lah menggunakan bahasa Indonesia, gitu kan teman-teman. Nah, kalau misalkan memang audiensnya orang-orang asing gitu kan, warga asing, misalnya kita mau mempresentasikan proyek bisnis kita kepada investor, investornya kebetulan warga negara asing gitu yang tidak memahami bahasa Indonesia, ya pastinya kita yang harus belajar untuk bisa menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Misalnya ya bahasa Inggris gitu kan. Dan menjelaskan hubungan antara tujuan presentasi dengan ide-ide pokoknya, menghubungkan topik presentasi dengan kebutuhan audiens. Apa sih yang ingin kita sampaikan? Nah, dan juga audiens itu agar bisa paham dan menerima informasi yang kita sampaikan ini gitu. Nah, ketika presentator ataupun
pembicara itu dapat menghubungkan topik ataupun pokok pikiran presentasi dengan kebutuhan audiens, maka dapat dipastikan bahwa audiens akan memperhatikan pembicara. Nah, kalau misalkan sesuai ya, misalnya, oh dari apa yang disampaikan itu memang real gitu dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan dari audiens, pastinya audiens pun akan tertarik untuk mendengarkan. Menggunakan bahasa yang jelasnya pasti gitu kan, jelas, lugas, dan juga mudah dipahami. Nah, tadi jangan hanya menggunakan bahasa-bahasa kalian sendiri. Ya, misalkan kalian termasuk Gen Z ya, anak generasi muda. Ternyata pendengar kalian itu di atas kalian senior, tapi kalian menggunakan bahasa-bahasa gaul gitu kan, zaman sekarang gitu. Padahal itu kurang familiar di telinga audiensnya, itu salah gitu. Jadi jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang kurang formal ataupun kurang sesuai ya bagi para audiens karena tujuannya adalah audiensnya gitu, bukan hanya sekedar pembicara saja. Menjelaskan hubungan topik dengan ide-ide yang familiar. Nah, dalam presentasi dengan audiens yang sudah sedikit memahami, cukup memahami dan sangat memahami. Nah, pembicara perlu menghubungkan topik dengan ide-ide yang sudah mereka kenal sebelumnya. Nah, jadi ya pastinya kita paham juga ya bahwasanya audiens sebagai audiens ataupun pendengar itu kan berbeda-beda bagaimana menangkapnya. Ada yang langsung paham, ada yang mungkin prosesnya sedikit lama gitu kan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menyampaikan ini dengan baik, nah, dan audiens bisa menerima dengan baik, dan bisa menerima dengan baik. Nah, itulah yang menjadi poin plus di sini. Nah, maka pentingnya bagaimana audiens itu memahami apa yang kita sampaikan. Nah, itulah dari penangkapan mereka. Nah, dan juga pentingnya bagaimana kita menyampaikan kepada mereka. Penyampaian kita lah itulah menjadi kunci pemahaman terhadap audiens dalam menerima materi yang kita sampaikan ataupun topik yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir ya, tadi ada bagian pembukaan, bagian isi. Nah, selanjutnya ini bagian penutup, teman-teman. Di mana bagian penutup harus terstruktur sehingga audiens memahami ide pokok yang disampaikan. Lebih dari itu, pada bagian ini pembicara harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama, meringkas pokok pikiran. Yang kedua, menggarisbawahi tahapan selanjutnya. Jadi pastinya di akhirnya ya di penutupan ini harus disampaikan. Nah, poinnya apa sih yang akan disampaikan? Biasanya kalau misalkan dalam presentasi di kelas itu kan ada kesimpulannya misalkan seperti itu. Ataukah mungkin dalam presentasi ketika dengan investor intinya apa? Bahwasanya kami mengharapkan Bapak ataupun Ibu untuk bisa berinvest di perusahaan kami gitu. Jadi poinnya itu juga harus disampaikan. Nah, kita sudah memberikan pengantar, menyampaikan isinya. Kemudian yang terakhir harus ditutup dengan poin yang menjadi ini ya poin penting kenapa kita melakukan presentasi ini. Menggarisbawahi tahapan selanjutnya akhirnya, nah, maka nantinya kita akan memfollow up. Ataukah mungkin kalau teman-teman dalam presentasi di kelas ya cukup hanya ini saja ya mempresentasikan kesimpulannya saja ataupun hasil akhirnya. Nah, itu saja. Yang terakhir nih, bagaimana keterampilan praktis dalam presentasi? Nah, pastinya yang harus diperhatikan ya, yang pertama cara berpakaian teman-teman. Dari visualisasi itu penting, maka harus dipastikan bagaimana berpenampilan kita juga harus sesuai ya. Presentasi dengan sikap tubuh berdiri. Nah, jadi biasakan kalau misalkan presentasi pasti berdiri gitu. Karena agar para audiens juga bisa menyimak dengan baik. Pandangan mata, bagaimana pandangan kita tertuju tidak hanya ke satu audiens, tapi ke seluruh audiens. Gitu. Suara yang jelas pastinya tidak harus merdu, yang penting jelas dan juga bisa didengarkan dengan baik. Bahasa, nah bahasanya yang sesuai dengan audiens. Nah, dengan bahasa yang jelas dan juga bahasa yang baik. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Nanti setelah ini pertemuan depan akan saya share untuk materinya. Jadi nanti di kelas masing-masing kita akan mempraktekkan satu persatu. Nah, jadi bagaimana gaya penyampaian kita, uh,
kita praktekkan dulu di kelas, jadi nanti pas ketika kita masuk ke dalam suatu organisasi itu kita sudah terbiasa gitu ya untuk menyampaikan presentasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.